Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Hari ini kembali lagi bersama Ibu Widya ya. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Baik, Bu. Sehat kan? Sehat, Bu. Alhamdulillah jika sehat semuanya. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Masih semangat hari ini? Semangat, Oke, Bu. Ibu akan tes semangat kalian hari ini. Kalau Ibu bilang semangat biologi, kalian jawab semangat cerdas dan berwawasan luas. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Bisa? Bisa, Bu. Oke, Ibu tes ya. Semangat biologi, Semangat cerdas dan berwawasan luas. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Alhamdulillah, semuanya semangat. Kita harus selalu semangat belajar ya. Apalagi di tengah pandemi COVID-19 seperti ini. Selain harus semangat belajar, kita juga harus selalu menjaga kebersihan dan selalu mentaati protokol kesehatan, yaitu 3M. Memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Serta menjaga lingkungan sekitar rumah kalian tetap bersih agar kalian terhindar dari virus COVID-19. Selanjutnya, dimohon ketua kelas untuk memimpin jalannya pembelajaran pada pagi hari ini. Monggo ketua kelas. Dimulai. Selesai. Alhamdulillah, terima kasih kepada ketua kelas sudah memimpin untuk berdoa. Semoga hari ini kita dilancarkan dalam menjalankan pembelajaran, bisa menambah wawasan dan pemahaman kita. Selain itu, diharapkan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Amin. Oh ya, Ibu akan mengabsen kehadiran dulu ya. Di kelas ini apakah ada yang tidak masuk atau masuk semuanya? Alhamdulillah masuk semuanya, Bu. Alhamdulillah jika masuk semuanya 25 orang siswa ya? Oke, Bu. Ya, alhamdulillah, terima kasih. Hari ini kita bertemu kembali dengan materi yang baru. Ada yang masih ingat? Minggu lalu kita belajar mengenai apa? Sistem sirkulasi, Bu. Ya, benar sekali. Untuk hari ini ada yang tahu kita akan membahas tentang apa? Tidak tahu, Bu. Jadi, kita hari ini akan belajar mengenai sistem pencernaan manusia. Berikut KD dan indikator yang akan kita bahas di pertemuan kali ini. Jadi, dari pemaparan KD dan indikator, submateri yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu yang pertama, pengertian sistem pencernaan. Yang kedua, macam-macam proses pencernaan. Yang ketiga, organ-organ sistem pencernaan. Yang keempat, mekanisme pencernaan makanan. Dan yang kelima adalah gangguan sistem pencernaan. Nah, dari materi tersebut nanti kalian juga akan melakukan sebuah pengamatan dan diskusi secara berkelompok mengenai tugas yang akan Ibu berikan nanti. Dan kalian juga akan melakukan presentasi dari hasil diskusi pengamatan tersebut. Sudah paham kan? Paham, Bu. Alhamdulillah jika paham. Nah, sebelum masuk ke materi hari ini, Ibu mau tanya. Tadi kalian sebelum berangkat sekolah, sudah sarapan semuanya apa belum? Sarapan, Bu. Alhamdulillah jika semuanya sarapan. Kalian pernah berpikir nggak saat makanan masuk ke dalam mulut, kita mengelolanya itu gimana sih? Apa aja organ yang berperan dalam mengelola makanan itu? Ada yang tahu nggak? Tidak tahu, Bu. Jadi semua hal yang Ibu omongkan tadi berkaitan dengan materi kita hari ini, yaitu kita sebagai makhluk hidup yang bersifat heterotrof harus memenuhi kebutuhan energi dengan cara mengkonsumsi makanan yang bergizi. Makanan tersebut kemudian
akan diuraikan dalam sistem pencernaan manusia menjadi sumber energi dan lain-lain. Secara umum, fungsi dari makanan bagi makhluk hidup ada 3, yaitu 1. Sebagai sumber energi, 2. Sebagai bahan kerangka biosintesis atau komponen penyusun sel dan jaringan pada tubuh. Dan yang ketiga yaitu nutrisi esensial yang membantu fungsi fisiologis. Dan dari ketiga fungsi tersebut dapat dipenuhi, maka perlunya pemilihan makanan menjadi penting. Secara umum, makanan yang sehat harus mengandung zat-zat makanan yang bergizi sebagai berikut, yaitu yang pertama adalah protein, yang kedua adalah lemak atau lipid, yang ketiga adalah karbohidrat, yang keempat adalah garam-garam mineral seperti fosfat, kalsium, zat besi, dan lain-lain. Yang kelima adalah vitamin seperti vitamin A, D, E, K, dan B12, dan lain-lain. Oke, kita masuk pada submateri yang pertama, yaitu mengenai pengertian sistem pencernaan. Ada yang tahu nggak apa itu sistem pencernaan? Proses pencernaan makanan, Bu. Oke, jadi sistem pencernaan manusia adalah suatu sistem dalam tubuh yang berperan sebagai penerima makanan dari luar yang kemudian diproses di dalam organ-organ pencernaan manusia. Dimulai dari menerima makanan dari luar, kemudian mencernanya, kemudian menyerap bahan yang dapat diserap, serta mengeluarkan sisa-sisa pencernaan. Pada manusia, makanan dicerna oleh alat-alat pencernaan yang dimulai dari mulut dan berakhir di usus, serta hasil-hasil pencernaan kemudian diserap, sedangkan sisa-sisa pencernaan akan dibuang melalui alat-alat pengeluaran khusus. Oke, lanjut yang kedua. Submateri yang kedua yaitu macam-macam proses sistem pencernaan. Makanan yang dimakan tidak dapat langsung diserap oleh tubuh, melainkan melalui 2 macam proses pencernaan, yaitu yang pertama adalah pencernaan secara mekanisme atau mekanik. Merupakan proses pencernaan yakni dengan cara mematahkan partikel makanan yang semula besar menjadi kecil. Proses pencernaan ini dilakukan dengan proses fisik atau mekanis, misalnya seperti mengunyah makanan di dalam mulut, atau gerakan meremas-remas, atau biasa disebut dengan gerakan peristaltik ya, yang ada di dalam lambung dan tenggorokan. Beberapa organ tubuh yang melakukan pencernaan mekanis adalah gigi, terus lambung atau kontraksi perut, dan empedu. Fungsi pencernaan mekanis adalah untuk meningkatkan luas permukaan dari makanan. Hal ini berguna dalam proses reaksi enzimatik atau proses reaksi yang memerlukan bantuan dari enzim sehingga mampu meningkatkan laju reaksi kimia yang ada di dalam tubuh. Yang kedua, kita akan membahas tentang pencernaan secara kimiawi. Merupakan jenis proses pencernaan yang menggunakan bahan kimia yang ada di dalam tubuh. Fungsinya adalah merubah atau melakukan transformasi bentuk makanan yang awalnya besar menjadi bentuk partikel yang lebih kecil.
Dalam hal ini, bentuk kimiawi tubuh adalah enzim. Reaksi yang digunakan adalah enzim yang mampu mengkatalisis reaksi dengan cara memisahkan ikatan kimiawi di dalam proses hidrolisis. Di dalam tubuh terdapat banyak sekali enzim pencernaan yang berguna untuk tubuh. Salah satunya adalah karbohidrat, amilum, lipase, protease, dan lain-lain sebagainya. Produksi enzim-enzim ini terdapat pada air liur, asam lambung, cairan, pankreas, serta getah usus. Kita masuk pada submateri yang ketiga, yaitu tentang organ-organ sistem pencernaan manusia. Ada yang tahu apa saja sih organ sistem pencernaan manusia itu? Lupa, Bu. Jadi kita akan masuk pada organ pertama ya, sistem pencernaan manusia, yaitu 1. Rongga mulut. Mulut merupakan saluran pertama yang dilalui makanan. Pada rongga mulut dilengkapi alat pencernaan dan kelenjar pencernaan untuk membantu pencernaan makanan. Pada mulut juga terdapat gigi yang memiliki fungsi memotong, mengoyak, dan menggiling makanan menjadi partikel yang kecil-kecil. Perhatikan pada gambar di samping. Selanjutnya yaitu ada lidah. Lidah memiliki peran mengatur letak makanan di dalam mulut, serta mengecap rasa makanan. Kemudian ada kelenjar ludah. Ada 3 kelenjar ludah pada rongga mulut. Ketiga kelenjar ludah tersebut menghasilkan ludah setiap harinya, sekitar 1-2,5 liter ludah. Kandungan ludah pada manusia adalah air, mukus, enzim amilase, zat antibakteri, dan lain-lain. Fungsi ludah adalah melumasi rongga mulut serta mencerna karbohidrat menjadi disakarida. Berikut gambar rongga mulut. Yang kedua adalah organ esofagus atau kerongkongan, merupakan saluran yang menghubungkan antara rongga mulut dengan lambung. Nah, pada ujung saluran esofagus setelah mulut terdapat daerah yang disebut faring. Pada faring terdapat klep, yaitu epiglotis yang mengatur makanan agar tidak masuk ke trakea atau tenggorokan. Fungsi esofagus sendiri adalah menyalurkan makanan ke lambung agar makanan dapat berjalan. Sepanjang esofagus terdapat gerakan peristaltik, gerakan mendorong sehingga makanan dapat berjalan menuju lambung. Berikut gambarnya. Yang ketiga adalah organ lambung. Lambung adalah kelanjutan dari esofagus. Berbentuk seperti kantung, lambung dapat menampung makanan 1 liter hingga mencapai 2 liter. Dinding lambung disusun oleh otot-otot polos yang berfungsi menggerus makanan secara mekanik melalui kontraksi otot-otot tersebut. Ada 3 jenis otot polos yang menyusun lambung, yaitu otot memanjang, otot melingkar, dan otot menyerong. Selain pencernaan mekanik, pada lambung juga terjadi pencernaan secara kimiawi dengan bantuan senyawa kimia yang dihasilkan lambung. Senyawa kimia yang dihasilkan lambung adalah yang pertama, ada asam HCl sebagai mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. Selain itu juga sebagai disinfektan serta merangsang pengeluaran hormon sekretin dan kolestokinin dan
pada usus halus. Yang kedua yaitu lipase, memecahkan lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Namun lipase yang dihasilkan sangat sedikit. Yang ketiga yaitu renin, sebagai mengendapkan protein pada susu atau kasein dari air susu atau ASI, hanya dilakukan oleh bayi. Yang keempat yaitu mukus, sebagai melindungi dinding lambung dari kerusakan akibat asam HCl. Hasil pengerusan makanan di lambung secara mekanik dan kimiawi akan menjadikan makanan menjadi bubur yang biasa disebut dengan bubur Kim. Berikut gambar lambung. Organ yang keempat yaitu usus halus. Usus halus merupakan kelanjutan dari lambung. Usus halus memiliki panjang sekitar 6-8 meter. Usus halus terbagi menjadi 3 bagian, yaitu duodenum kurang lebih 25 cm, jejunum kurang lebih 2,5 meter, serta ileum kurang lebih 3,6 meter. Pada usus halus hanya terjadi pencernaan secara kimiawi saja dengan bantuan senyawa kimia yang dihasilkan oleh usus halus serta senyawa kimia dari kelenjar pankreas yang dilepaskan ke usus halus. Senyawa yang dihasilkan oleh usus halus adalah 1. Disakarida, sebagai menguraikan disakarida menjadi monosakarida. Yang kedua yaitu eripsinogen, sebagai eripsin yang belum aktif yang akan diubah menjadi eripsin. Eripsin mengubah pepton menjadi asam amino. Yang ketiga yaitu hormon sekretin, sebagai merangsang kelenjar pankreas mengeluarkan senyawa kimia yang dihasilkan ke usus halus. Yang keempat yaitu hormon CCK atau kolesistokinin, sebagai merangsang hati untuk mengeluarkan cairan empedu ke dalam usus halus. Selain itu, senyawa-senyawa kimia yang dihasilkan kelenjar pankreas adalah 1. Bikarbonat, menetralkan suasana asam dari makanan yang berasal dari lambung. Yang kedua yaitu enteroksinase, mengaktifkan eripsinogen menjadi eripsin serta mengaktifkan tripsinogen menjadi tripsin. Yang ketiga yaitu tripsin, mengubah pepton menjadi asam amino. Yang keempat yaitu amilase, mengubah amilum menjadi disakarida. Yang kelima yaitu lipase, mencerna lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Yang keenam yaitu tripsinogen, tripsin yang belum aktif akan diaktifkan. Yang ketujuh yaitu klimatripsin, mengubah pepton menjadi asam amino. Yang kedelapan yaitu nuklease, menguraikan nukleotida menjadi nukleosida dan gugus fosfat. Dan yang kesembilan adalah hormon insulin, menurunkan kadar gula dalam darah sampai menjadi kadar normal. Yang ke-10 adalah hormon glukagon, menaikkan kadar gula darah sampai menjadi kadar normal. Berikut gambar dari usus halus ya. Organ pencernaan yang kelima yaitu usus besar atau kolon. Merupakan usus yang memiliki diameter lebih besar dari usus halus. Memiliki panjang sekitar 1,5 meter dan berbentuk seperti huruf U. Usus besar dibagi menjadi 3 daerah, yaitu kolon ascendent, kolon transversum, dan kolon descendent. Kolon ascendent atau usus halus berfungsi untuk menyerap nutrisi, menghaluskan makanan, dan menghasilkan zat serta penyerapan zat di dalam tubuh. Yang kedua yaitu kolon transversum atau usus datar, berfungsi untuk menerima sisa makanan yang tidak diserap oleh usus halus, menyerap air, menurunkan tingkat keasaman, dan mencegah infeksi, serta memperkuat sistem kekebalan tubuh. Yang ketiga yaitu kolon descendant atau
usus turun, berfungsi untuk menyerap air dan garam. Pada bagian ujung usus buntu terdapat appendix atau disebut sebagai umbai cacing. Appendix berfungsi sebagai sistem kekebalan tubuh. Appendix berperan aktif dalam sistem imunoglobulin yang memiliki kelenjar limfoid di dalamnya. Kelenjar limfoid berfungsi untuk melindungi tubuh dari kerusakan akibat zat asing yang masuk ke dalam tubuh. Kelenjar limfoid mampu membedakan sel-sel tubuh dengan zat-zat asing yang masuk ke tubuh dan berpotensi melakukan inaktivasi atau perusakan. Fungsi kolon sendiri adalah 1. Menyerap air selama proses pencernaan. 2. Tempat dihasilkannya vitamin K, vitamin H atau biotin sebagai hasil simbiosis dengan bakteri, usus misalnya E. coli. Yang ketiga yaitu membentuk massa feses. Yang keempat mendorong sisa makanan hasil pencernaan atau disebut feses keluar dari tubuh. Pengeluaran feses dari tubuh disebut defekasi. Berikut gambar usus besar ya. Organ pencernaan yang terakhir yaitu anus atau rektum, merupakan lubang tempat pembuangan feses dari tubuh. Sebelum dibuang lewat anus, feses ditampung terlebih dahulu pada bagian rektum. Apabila feses sudah siap dibuang, maka otot sphincter rektum mengatur pembukaan dan penutupan. Otot sphincter yang menyusun rektum ada 2, yaitu otot polos dan otot lurik. Selanjutnya kita masuk submateri yang keempat, yaitu mekanisme pencernaan manusia. Nah, coba perhatikan video mekanisme sistem pencernaan yang Ibu berikan ini ya. Simak baik-baik. Bagaimana mekanisme pencernaan makanan? Nah, setelah tahu organ-organ yang berperan dalam pencernaan, sekarang yuk kita bahas mekanisme pencernaan makanan. Yang pertama, menelan. Makanan dihaluskan di dalam mulut dan ditelan ke dalam kerongkongan. Makanan hasil pencernaan di dalam mulut disebut dengan bolus. Yang kedua, masuk ke lambung. Bolus tadi didorong masuk ke dalam lambung akibat gerakan peristaltik atau gerakan meremas-remas dari otot dinding kerongkongan. Yang ketiga, di dalam lambung. Bolus diaduk-aduk dan dicerna secara kimiawi dengan bantuan enzim. Bolus akan menjadi kimus yang berbentuk setengah cair atau seperti bubur. Yang keempat, masuk nih ke usus halus. Kimus kemudian masuk ke usus halus. Di dalam usus halus, kimus dicerna lagi dengan enzim menjadi zat-zat yang paling sederhana atau sari-sari makanan. Kelima, penyerapan. Di dalam usus halus juga, tepatnya di usus penyerapan, sari-sari makanan akan diserap dan masuk ke pembuluh darah untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Sari-sari makanan ini nantinya akan diubah menjadi energi. Keenam, pembuangan sisa. Lalu, sisa-sisa makanan yang tidak diserap akan dibusukkan di dalam usus besar menjadi feses dan dikeluarkan melalui anus. Setelah memperhatikan video tadi, bagaimana kalian apakah sudah mengerti atau ada yang belum mengerti? Bisa bertanya kepada Ibu ya. Mengerti, Bu. Alhamdulillah jika semuanya mengerti. Lanjut kita masuk ke submateri yang terakhir, yaitu gangguan sistem pencernaan manusia. Simak video yang akan Ibu berikan ya. Kenapa ya perut kita bisa sakit? Gini, Bol, gangguan atau penyakit pada organ pencernaan umumnya disebabkan oleh makanan yang tidak sehat dan pola makan yang tidak teratur. Aku jadi ingat minggu lalu pas aku kena diare. Kok bisa, Bol?
Minggu lalu, aku makan bakso di taman. Dan aku pesan yang super pedas. Yah, pantas aja kamu sakit, Bol. Hehehe, iya Pipo. Aku baru tahu loh, kalau diare sering disebut juga mencret. Kata dokterku, seseorang yang terkena diare mengalami buang air besar yang lebih sering dan encer dari biasanya. Sama kayak yang aku alami. Walaupun termasuk penyakit ringan, tapi kalau tidak mendapat perawatan yang benar, diare bisa jadi bahaya loh. Dan setauku, diare dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Bisa karena mutu dan kebersihan makanan yang buruk, alergi terhadap makanan, atau terlalu banyak makan makanan yang asam dan pedas. Diare juga dapat menjadi salah satu gejala dari penyakit seperti malaria, campak, cacingan, dan infeksi usus. Biar sembuh, dokter menyuruh aku minum Oralit. Oralit adalah larutan yang terbuat dari campuran air matang yang diberi gula dan garam. Untunglah kalau kamu udah gak apa-apa, Bol. Kalau aku pernahnya kena penyakit mah. Gimana rasanya tuh, Pipo? Jadi, mah adalah penyakit yang menyerang lambung. Penyakit mah sering disebabkan karena pola makan yang tidak teratur atau sering terlambat makan. Gejalanya adalah perut terasa perih dan mulas jika terlambat makan. Saat makan pun, perut terasa sakit, kadang terasa mual bahkan muntah. Penyakit mah terjadi karena produksi asam klorida yang berlebihan di lambung. Tingginya kadar asam lambung dapat disebabkan oleh makanan yang terlalu asam atau pedas, kopi, maupun alkohol. Oh begitu, berarti kamu harus mengatur pola makanmu. Iya, Bol, tapi ada lagi loh penyakit yang lebih ngeri. Namanya radang usus buntu. Setahu aku, radang usus buntu adalah penyakit yang disebabkan oleh menumpuknya kotoran di usus buntu, yaitu di bagian umbai cacing sehingga menyempit. Peradangan juga dapat disebabkan oleh infeksi kuman pada umbai cacing. Gejala yang timbul antara lain, perut terasa mual disertai muntah, kadang mencret, tubuh mengalami demam, perut bagian kanan bawah terasa sangat nyeri, dan akan semakin parah apabila terjadi penekanan atau guncangan, misalnya batuk atau berjalan biasa. Kalau sudah parah, harus menjalani operasi pemotongan umbai cacing loh, Bol. Tapi sampai saat ini, fungsi dari umbai cacing sendiri belum diketahui dengan jelas. Jadi, meskipun umbai cacing telah dipotong, organ pencernaan yang lain tidak akan terganggu. Aku jadi kapok makan sembarangan lagi. Oke, karena materi sudah selesai Ibu jelaskan, nah Ibu akan memberikan tugas ke kalian. Sebelum itu, Ibu membagi kalian menjadi 5 kelompok ya. Karena di kelas ini ada 25 orang siswa. Berarti Ibu membaginya secara berhitung saja dari depan. Nah, sekarang kalian berkumpul dengan kelompoknya masing-masing ya. Baik, jika sudah berkumpul, langsung saja tugas kalian yaitu, kan tadi Ibu sudah menayangkan sebuah video mengenai gangguan pada sistem pencernaan manusia. Nah, tadi dari lihat video tadi, apakah kalian bisa menganalisa apa sih yang menyebabkan terjadinya gangguan pada sistem pencernaan manusia? Dan bagaimana sih solusinya serta cara mengatasinya? Kalian diskusikan pada LKPD yang akan Ibu berikan tadi ya, dengan kelompok kalian masing-masing. Kemudian nanti kalian akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok masing-masing ya, secara bergantian. Ibu kasih waktu 5 menit untuk berdiskusi. Dimulai dari sekarang. Silahkan. Alhamdulillah, kita sudah menyelesaikan materi pada pertemuan kali ini. Selain itu, kita juga sudah melakukan pengamatan dan presentasi. Nah, untuk selanjutnya, Ibu akan memberikan kesimpulan pada pertemuan kita hari ini, yaitu sistem pencernaan manusia adalah suatu sistem dalam
tubuh yang berperan sebagai penerima makanan dari luar yang kemudian diproses di dalam organ-organ pencernaan manusia. Dimulai dari menerima makanan dari luar, terus kemudian mencerna, menyerap bahan yang dapat diserap serta mengeluarkan sisa-sisa pencernaan. Macam-macam proses pencernaan manusia terbagi menjadi dua, yaitu pencernaan secara mekanik atau mekanisme seperti mengunyah makanan di dalam mulut atau biasanya disebut dengan gerakan peristaltik seperti meremas-remas makanan, dan sedangkan pencernaan secara kimiawi menggunakan enzim. Terdapat juga mekanisme pencernaan manusia, dimulai dari proses pemasukan makanan, menelan, sampai dengan pengeluaran melalui anus. Dan gangguan sistem pencernaan manusia seperti diare, sembelit, dan lain-lain. Nah, untuk selanjutnya Ibu akan memberikan kalian post test tentang materi barusan tadi, yaitu tentang sistem pencernaan untuk mengukur kemampuan kalian dalam memahami materi hari ini. Kerjakan dengan baik dan benar ya. Jangan terburu-buru agar mendapatkan hasil yang maksimal, oke? Silahkan dikerjakan. Alhamdulillah, hari ini kita sudah menyelesaikan materi tentang sistem pencernaan manusia. Diharapkan kalian semuanya dapat memahami dengan baik dan selalu menerapkan serta memakan makanan yang bergizi dan bersih ya. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan, selalu menjaga kebersihan diri dan lingkungan sekitar agar kita semua terhindar dari wabah virus COVID-19 ini. Oh iya, untuk pertemuan minggu depan kalian akan melakukan sebuah eksperimen. Oleh karenanya kalian akan membawa beberapa hasil makanan. Nantinya Ibu akan mengirimkan LKPD. Di situ ada rincian bahan-bahan apa saja yang harus dibawa. Dan kalian juga ada tugas untuk pertemuan minggu depan, membuat bagan tentang karbohidrat, lemak, dan protein. Oke? Nanti Ibu kirim link video pembelajaran untuk tugas bagan ya. Oke, sudah paham? Paham, Bu. Oke, Ibu cukupkan untuk hari ini. Mohon maaf apabila Ibu ada salah kata dalam menjelaskan. Terima kasih atas perhatiannya dalam mengikuti pelajaran kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.